Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan kali ini kita ada program baru ya. Teman-teman semua, semoga program ini bermanfaat untuk kita semua. Salam bertanggakan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah, perjuangan beliaulah kita sampai bisa merasakan indahnya Islam sampai saat ini. Oke, kita sapa dulu Ustazuna kita, Ustaz Husain Ibnu Auzai. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah. Baik, beliau adalah Ustaz kita, Ustaz senior kita, dai di Rekan Hilir. Nah, beliau akan bersama kita untuk proses atau serial tanya jawab seputar Ramadan kali ini, teman-teman. Semoga teman-teman stay tune di sini terus, dan kita buka dulu yang pertama ya, tahap pertama kita ini, sesi pertama kita ini dengan penyampaian nasihat ya seputar Ramadan oleh Ustadz kita, Ustadz Husain Ibnu Auzai. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu rajiya wa la yaruddu da'iya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memang Allah lah yang patut dan layak untuk dipuji. Begitu banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepada kita sehingga kita masih bisa bersua dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan maghfirah, ya, bulan penuh ampunan, yang mana ini merupakan salah satu di antara kewajiban, bahkan di antara rukun Islam yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, yaitu ketika Jibril datang kepada beliau bertanya tentang Islam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Qala an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Di antara rukun-rukun Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah siam Ramadan. Berkaitan siam Ramadan ini tentunya ya, perlu kita memahami, perlu kita mengetahui adanya di sana rukun-rukun dan juga ada syarat-syarat yang harus dijalani oleh setiap Muslim dan Muslimah. Ini merupakan kewajiban bagi kita semua, bahwasanya kewajiban ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-syiyam, yaitu puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian dalil yang kedua, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, suatu ketika pernah ada seorang badui datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ma faradallahu alayya min as-siyam ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, apa saja yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untukku berkaitan dengan puasa? Kemudian Rasul menjawab, syahr Ramadan. Rasul menjawab adalah puasa bulan suci Ramadan. Hal alayya ghairu? Kemudian baru itu bertanya kembali, apakah ada lagi yang lain yang diwajibkan untukku berkaitan dengan puasa? Kemudian Rasul menjawab, la, tidak, katanya. Illa an tatawwa'ah, melainkan jika kamu berpuasa tatawwu'. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban puasa Ramadan ini adalah untuk kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Berkaitan makna dari Ramadan atau berkaitan dengan makna dari asyam, ya afwan, bukan Ramadan tapi asyam, artinya adalah imsak. Ini nanti yang kita bahas insyaallah ya tentang imsak ini. Imsak artinya adalah menahan. Secara bahasa, secara syariat adalah al-imsaku anil aqli wa syurbi wa kulli muftarat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi.
Makna asyam secara syariat adalah menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari di ufuk barat. Ini makna asyam. Berkaitan dengan asyam ini tentunya kita harus memahami yaitu tentang rukun dari asyam. Ya. Ada dua rukun di dalam asyam ini. Yang pertama adalah al-imsak itu sendiri, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah niat. Niat ini tentunya nanti juga akan kita jelaskan ya, berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Kemudian berkaitan dengan syarat ya. Syarat tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dilalui oleh seseorang jika dia ingin puasanya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, syarat yang pertama dikatakan oleh para ulama yaitu harus muslim, yaitu harus Islam. Kenapa demikian? Karena hakikatnya ya, orang kafir tidak akan terima puasanya, walaupun dia puasanya barangkali puasa mutih istilahnya, puasa 40 hari berturut-turut, atau barangkali ya, puasa-puasa jenis yang lain yang diamalkan oleh orang kafir yang belum bersyahadat, maka hakikatnya puasa mereka itu tidaklah bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian orang yang memiliki pandangan, oh kalau kita puasa barangkali sehat, ya sebagaimana hadis palsu mengatakan, ya sumu tasihu, puasa kalian agar sehat. Ini sebenarnya hadis palsu, hadis maudhu. Ya. Tidak boleh kita gunakan sebagai hujjah. Tujuan kita berpuasa hakikatnya bukanlah karena ingin sehat, tapi tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, ya, yang pertama muslim, yang kedua adalah al-bulugh. Dia harus dewasa. Dia harus dewasa, dia harus sudah mukallaf. Artinya sudah dibebani syariat di pundaknya. Ya. Kalau anak kecil, bolehkah dia berpuasa? Tentunya boleh untuk melatih. Tapi hakikatnya belum ada kewajiban atas dirinya. Oleh sebab itu al-bulugh ini menunjukkan adalah diwajibkannya puasa tersebut atas diri orang yang sudah baligh. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ya, yang diantara 3 golongan yang diangkat dari mereka al-qalam, salah satunya adalah al-bulugh ya, yaitu dewasa ya. Berkaitan dengan kedewasaan ini ya, bukan hanya cukup dia dikatakan adalah orang yang sudah mampu melakukan puasa, tapi yang menunjukkan dia itu baligh adalah ihtilam. Ihtilam ini adalah sudah pernah bermimpi yang menunjukkan kedewasaan. Baik. Yang ketiga syaratnya adalah al-aqlu salim, yakni ghairu junun, ya, bukan orang gila. Ya, bukan orang gila. Artinya orang yang waras. Ini syaratnya. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan sabda Rasul di atas tadi ya, rufi al-qalam an salatah ya, yaitu adil majnuni hatta yafiqa. Dari orang gila sampai dia itu waras kembali. Jadi waras itu merupakan syarat di antara syarat-syarat puasa. Orang gila tidak diterima puasanya walaupun dia puasa 1 bulan penuh, ya. Walaupun dianya karena Allah, kenapa? Karena akalnya rusak, ya. Kita tidak tahu, ya, hikmah di balik itu. Tentunya, ya, yang harus kita lihat orang-orang yang rusak akalnya, ya, dia sering kali melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya. Oleh sebab itu memang Allah Subhanahu wa taala menyayangi makhluknya, hambanya, sehingga orang gila tidak diwajibkan atasnya puasa. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ya syaratnya adalah as-sihhah. Dia harus sehat, ya. Orang yang sakit tidak diwajibkan puasa. Bahkan afdalnya apabila sakitnya tersebut memang ya, tidak mampu untuk menahan lapar, menahan haus, maka afdalnya dia berbuka atau dia tidak berpuasa. Ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ya, wa in kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Ya. Barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, maka dia berkewajiban mengganti di hari lain. Artinya Allah berikan keringanan. Ya. Tapi sakit di sini perlu kita cermati adalah sakit yang tidak mungkin berpuasa. Jangan kita sakit kepala lantas tidak berpuasa. Atau barangkali sakit di ujung kuku kita tidak berpuasa, alasannya karena sakit, ini tidak dibenarkan. Artinya ya, sakit di sini adalah sakit yang tidak memungkinkan dia berpuasa. Tapi
Kemudian syarat yang kelima adalah al-mukim. Mukim bukan sedang kondisi safar, mukim. Orang mukim itu orang yang tidak bepergian, ya, orang tempatan. Jadi mereka hakikatnya wajib berpuasa, tapi ketika mereka bersafar maka gugurlah kewajiban itu, diganti dengan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, itu keringanan, sehingga boleh dia tidak berpuasa. Makanya ketika kita dalam kondisi safar, ya jangan sungkan, jangan segan untuk ya mengkonsumsi, untuk makan dan lain sebagainya. Sebagian orang kan itu menjadi aib. Hanya saja kita hindari jangan terlalu banyak makan di depan orang yang sedang berpuasa, ya. Walaupun hakikatnya tidaklah menjadi dosa, tapi kan menjadi sesuatu bagi orang yang berpuasa. Kemungkinan orang yang imannya lemah bisa terbawa, akhirnya dia ikut makan. Nah, ini yang menyebabkan ya orang-orang lain tersebut ya berdosa. Ya. Baik, yang terakhir ini khusus bagi wanita, syaratnya adalah ya al-khulu min haid wan nifas, yaitu terbebas dari haid dan nifas. Ini khusus bagi wanita. Jadi apabila datang haid, apabila dia dalam kondisi nifas setelah melahirkan, ya tentunya tidak diwajibkan atasnya berpuasa. Tapi di dalam riwayat disebutkan bahwasanya hanya sholat yang tidak perlu mereka ganti, tapi puasanya harus mereka ganti di hari lain. Allah a'lam bishawab. Barangkali ini saja, semoga bermanfaat ya. Ceramah singkat ini ya, naktafi bihadzal qadar ya, mungkin kita sambung dengan tema yang lain. Insyaallah. Baik. Nah, ini baru beberapa menit aja udah banyak faedah yang disampaikan oleh Ustaz kita ya teman-teman. Nah, berkaitan tentang itu, kita akan melanjutkan ya ke sesi selanjutnya, itu tanya jawab teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, nanti barangkali bisa komentar aja di YouTube ya, di kolom komentar. Nanti teman-teman kami lihat di pertanyaannya, mungkin di sesi-sesi selanjutnya, di hari selanjutnya kita akan bahas, kita akan list terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada beberapa 1, 2, 3, mungkin 5 atau 4 list yang sudah kita siapkan untuk kita bahas. Ada pertanyaan, titipan pertanyaan ini dari tim Badan Bertauhid ya teman-teman. Yang pertama ini Ustaz ya. Yang pertama itu sebenarnya kita ini puasa ini ikut siapa nih Ustaz? Kan ada nih ya, misalnya ada ikut organisasinya ya kan, ada yang ikut di Arab Saudi udah hilal udah nampak, kita juga puasa dan sebagainya. Itu sebenarnya yang roji itu yang gimana sih? Yang sesungguhnya gitu. Kita kembali kepada dalil. Di dalam ayat disebutkan atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Artinya, at-ta'ah, ketaatan terhadap ulil amri ini adalah dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata di makhlukin di maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi ketika ya, pemerintah menetapkan satu kebajikan untuk kaum muslimin ya, maka tentunya wajiblah kita mengikuti pemerintah kita dalam hal kebajikan ini ya. Tidak layak bagi kita untuk tidak taat di dalam perkara yang ma'ruf ini. Kalaupun ada mungkin satu lembaga, satu organisasi atau ormas dan lain sebagainya menentukan ya, satu keputusan di tengah-tengah mereka, maksudnya mereka sudah melihat hilal dan mereka ini bukan tim yang ditunjuk oleh pemerintah, maka tidak boleh kita taat kepada mereka. Ya. Karena ketaatan kepada mereka ini di luar ketaatan kepada Allah. Pada sebab itulah ya para ulama, baik ulama-ulama mutaqaddimun ya, yang dulu ataupun mutaakhirun yang kontemporer lagi katakan yang bermanhaj salafus saleh, pasti mereka itu mengatakan wajib mengikuti pemerintah di dalam menentukan jatuhnya 1 Ramadan, jatuhnya 1 Syawal, atau barangkali penentuan 10 Zulhijjah ya, ketika menunaikan Idul Adha. Insyaallah. Nah mungkin jelas ya teman-teman, jadi nggak ada keraguan lagi. Jadi tahun depan kita nggak usah nanya lagi ya. Tapi barangkali video ini bisa di-share sama teman-teman yang lain, atau faedah kali ini bisa di-share sama teman-teman yang lain, sama keluarga kita, bahwa kita itu puasanya atau kita hari rayanya juga ikut sama pemerintah ya teman-teman. Nah pertanyaan kedua nih ada pertanyaan nih. Kan kalau di jadwal jadwal Ramadan itu ada imsak, ada subuh, ada waktu sholat ya kan, ada waktu tarawih dan sebagainya. Nah
Ini muncul imsak ini ya. Imsak ini kan belum azan subuh Ustaz. Ya. Imsaknya itu sekitar 11 10 menit, 15 menit sebelum subuh ya teman-teman ya. Pasti teman-teman tahu ya, pasti banyak yang ditempel-tempel di dinding rumah kita tuh. Nah, ini pertanyaannya, imsak itu kita berhenti makan atau gimana Ustaz? Kadang ada yang berkata kan ini hati-hati, bentuk hati-hati kita takutnya kebablasan makan dan sebagainya gitu. Kira-kira dalam segi syariat itu gimana Ustaz? Imsak ini Ustaz? Imsak sebenarnya artinya kan menahan, itu arti daripada siam itu sendiri. Dan ini ya telah lama memang dibahas oleh para ulama berkaitan kapan kita mulai menahan, kapan kita mulai berhenti dari makan dan minum. Ya. Sebagaimana penjelasan para ulama itu kembali kepada dalil. Dalilnya banyak sebenarnya berkaitan dengan kapan mulai menahan. Ini sebagaimana diantaranya hadis dari Zaid bin Sabit. Saya Rasulullah SAW pernah makan sahur bersama mereka. Ya. Kemudian dia bertanya, Zaid bin Sabit bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa batas waktu dari azan dan sahur itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah jawab, qadra khamsina ayat. Kurang lebih 50 ayat dibaca. Itu jaraknya antara azan dan sahur katanya. Nyatanya kalau kita lihat dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali, makna azan di dalam hadis itu, ya tentunya tidak bisa kita memaknai azan ketika memanggil sholat, karena iqamah itu juga azan. Iqamah itu juga azan. Ya. Nah, sebagaimana alasannya kenapa kita katakan iqamah itu juga sebagai azan, Rasulullah SAW menyebutkan doa yang makbul itu adalah di antara dua azan. Itu maksudnya dari azan memanggil sholat dan iqamah. Jadi iqamah itu juga azan. Itu. Jadi nyatanya ya jarak dari ya iqamah itu masih ada jeda. Ya, kalau kita lihat sesuai dengan dalil ya. Dalilnya di mana di sini bahwasanya ada beberapa hadis ya. Di antaranya adalah hadis dari Ahmad Zir ya, dari Zaid bin Hubaish. Ini diriwayatkan Imam Ahmad. Dia berkata, ya qultu li Hudzaifah ay sa'atin tasahartum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala an-nahar illa anna asy-syamsa lam tatla'. Dia katakan begini, aku bertanya kepada Hudzaifah Ibnu Yaman, kapan kalian sahur bersama Rasulullah? Kemudian Hudzaifah menjawab, siang hari gitu. Bayangkan, ini logikanya bukan siang sudah terang ini ya. Siang hari hanya saja matahari belum terbit. Nyatanya ketika dilaksanakannya sholat subuh, ya di situ sudah dikatakan siang bagi mereka. Hanya saja belum terbit matahari. Berarti setelah terbitnya fajar shadiq. Ini kembali juga kepada dalil Al-Quranul Karim ya. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil abyadi minal fajar. Maka minumlah kalian sampai kalian bisa membedakan benang putih dan benang hitam di kegelapan fajar. Nyatanya kegelapan fajar ini itu maksudnya adalah fajar shadiq. Karena dalam agama kita ada dua fajar, fajar kadzib dengan fajar shadiq. Ya, fajar kadzib dengan fajar shadiq. Nah, fajar kadzib ini bentuknya vertikal, meluncur cahayanya langsung mencuat ke atas kemudian hilang gelap lagi. Nah, kemudian begitu muncul fajar shadiq, maka bentuknya horizontal, menyebar ya. Begitu muncul menyebar terus terang. Waktu fajar shadiq inilah ditegakkannya sholat subuh. Waktu fajar shadiq. Berarti disesuai dengan sabda Rasul yang lain menyebutkan bahwasanya apa kata Nabi? Makan minumlah apabila kalian melihat fajar, kata Nabi, maka di situ diharamkan sholat dan dihalalkan makan. Maksudnya fajar kadzib. Masih boleh kita makan, masih belum boleh melakukan sholat subuh. Kemudian di dalam sabda itu juga sebutkan Nabi, apabila muncul fajar kembali, maka di situ dihalalkan sholat, diharamkan makan. Itu fajar shadiq. Kemudian ya, kalau kita lihat dari dalil ini, munculnya fajar shadiq dari azan yang sudah ditentukan oleh jadwal yang ada ini berapa jauh kan gitu? Ya, berapa jauh kita jaraknya? Nyatanya ada di antara asatir kita yang sudah konservasi ke lapangan melihat fajar shadiq itu kapan munculnya, ya.
kita memang tidak sebutkan inisialnya gitu, tapi ada. Mereka datang ke, ada yang ke gunung, ada yang ke laut untuk melihat munculnya fajar shadiq. Kemudian begitu mereka sampai di atas sana, terdengarlah sayup-sayup suara azan dari kejauhan. Mereka tunggu, belum muncul fajar shadiq. Setelah berjalan waktu 20 menit lebih 20 menit, ya, baru muncullah fajar shadiq tersebut dari kumandang azan. Sebagian orang mengatakan bahwasanya untuk kehati-hatian kita waktu azan itu cukuplah berhenti. Tapi hakikatnya ini tidak memiliki dalil, itu hanya kehati-hatian dan itu mendapat. Ya. Setelah penelitian itu maka bisa kita simpulkan, ya, bahwasanya mulainya kita menahan ketika muncul fajar shadiq. Bukan pas azan ya? Bukan pas azan gitu. Masih boleh kita mengkonsumsi sesuatu kan? Ya. Tapi untuk kehati-hatian kata sebagian orang, berhentilah makan di situ. Kalau hanya untuk makan dan minum, ini sebenarnya masih diperbolehkan, ya. Tapi kalau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, mungkin berhubungan dengan suami, itu nggak boleh. Artinya di sini kehati-hatian kita nanti kelewatan kan begitu. Nah ini kalau hanya sekedar makan dan minum, ya sesuai dengan dalil, itu tidaklah menjadi persoalan. Ya masih boleh saja. Nah, cuma sebagian orang itu mungkin dia begitu azan dia sudah pergi ke masjid, kan tidak mungkin lagi mengkonsumsi sesuatu. Nah, ini sebagian orang. Tapi kalau yang di rumah itu hakikatnya masih bisa dia mengkonsumsi, karena setelah penelitian itu jarak antara azan dikumandangkan dengan munculnya fajar shadiq itu kurang lebih 20 menit. Ya. Tapi untuk kehati-hatian kita mungkin sudah ada berapa 16 menit, 17 menit ya cukup lah. Ya, mungkin di situ sikat giginya atau barangkali untuk berwudu, untuk siap-siap pergi sholat, karena ya, apalagi agak jauh mungkin untuk berjalan kaki menuju masjid saja, ya mungkin makan waktu 10 menit, ya habislah waktu di situ. Nah, mungkin seperti itu. Ya kehati-hatiannya di situ, bukan berarti kehati-hatian begitu azan berhenti makan. Nah, di sini harus kita cermati karena butuh dalil sebenarnya. Apalagi sebelum azan udah berhenti ya. Apalagi sebelum 15 menit 10 menit sebelum azan sudah imsak. Nah, ini sepertinya tidak sesuai dengan dalil-dalil. Ini banyak sekali dalil yang kita tidak bacakan sebenarnya. Banyak dalil-dalilnya yang berkaitan dengan fajar itu. Ini ada satu hadis ini disesuaikan oleh Syekh Al-Albani, apakah Nabi kulu washrabu wala tahidannakum sati'ul samad, ya. Sati'u mas'ad fakulu washrabu hatta ya'ta'udu lakumul ahmad. Makan dan minumlah dan janganlah menghalangi kalian dari sinar yang tinggi, yakni terangnya fajar katib. Fajar katib belum katanya. Makan dan minumlah hingga tampak bagi kalian warna merah, itu fajar shadiq. Padahal di situ baru dihalalkan sholat. Iya. Berarti selama ini terkadang kita melakukan sholat subuh kita ini ya